Voice of Indonesia. Untuk edisi Halo Diaspora kali ini kita mau mendengarkan kisah serunya seorang diaspora Indonesia yang ada di Jerman. Ada Bapak Roni Susman. Langsung saja saya sapa Pak Roni. Guten Morgen. Guten Morgen. Dengan Sekar. Saya dengan Sekar, Pak Roni. Sehat-sehat Pak Roni. Alhamdulillah sehat, Laskar sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Pak Roni di Jerman masih pagi banget ya? Masih pagi, betul. Masih jam 8 pagi. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi-pagi diganggu oleh Voice of Indonesia. Jam 8 pagi ini berarti sudah mau persiapan untuk berangkat kerja gitu, Pak Roni ya? Saya kebetulan hari Jumat ambil home office. Oh. Jadi pekerjaannya saya remote dari rumah. Oke, tapi saya memang sempat dengar sih Pak Roni ya. Jadi sejak COVID-19 itu tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang awalnya itu di kantor full, tapi kemudian justru banyak yang bekerja dari rumah juga gitu ya. Jadi kayak setengah-setengah gitu ya. Ya, di Jerman sendiri 40% dibolehkan karyawan mengambil home office sampai akhir tahun ini ya. Januari sudah harus 100% present. Oh, kirain tuh selama-lamanya dengan alasan menghemat energi gitu. Tapi mungkin aturan itu sangat fleksibel ya. Karena memang efisiensi ternyata dampaknya lumayan besar untuk perusahaan. Oh, oke. Wah, semoga bisa lanjut bisa bekerja dengan efektif juga gitu ya. Tapi Pak Roni sendiri sudah berapa lama di Jerman? Karena Pak Roni ini sudah dari S2 ya, memang kuliah di Jerman gitu ya. Betul. Saya sempat kembali ke Indonesia karena ada pekerjaan di Indonesia. Jadi sejak 2008 sebenarnya saya sudah di Jerman. Tapi 2010 sampai 2013 saya sempat ke Indonesia, ada pekerjaan dengan pemerintah Indonesia, intensif di sana bekerja, kemudian kembali lagi ke sini. Totalnya mungkin sekitar 14-15 tahun. Oke. Baru 14-15 tahun. Oh, cukup lama sih Pak, 14 tahun, 15 tahun itu ya. Dan kalau di Jerman sendiri tuh sebetulnya bagaimana sih untuk pekerja-pekerja profesional dan akademisi juga seperti misalkan Pak Roni gitu ya. Karena kan dulunya kita taunya di tahun 2000-an awal bahwa multikulturalisme di Jerman itu mengalami berbagai tantangan gitu. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Iya. Ada dua hal yang menarik memang ketika berbicara tentang berkarir di Jerman khususnya. Jerman itu negara Eropa yang memang menawarkan pekerjaan yang lebih inklusif untuk warga asing dibanding negara-negara lain tetangganya. Jerman sendiri sejak tahun 60-an itu memang kita tahu mereka memang leading di bidang industri ya, terutama industri manufaktur. Selama 30 tahun Jerman mengalami mengalami kekurangan jumlah tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja tidak bisa dipenuhi oleh warga lokal. Nah, Jerman sekarang membuka sebanyak-banyaknya sejak 3 tahun lalu. Itu kurang lebih 3 juta lowongan pekerjaan. Kekurangan Jerman saat ini. Dan itu akan terus bertambah karena usia pensiun juga jumlah yang pensiun juga semakin tinggi, semakin banyak. Indonesia salah satu yang memanfaatkan peluang itu, dan saya mungkin salah satu yang alhamdulillah beruntung lah untuk bisa bekerja di sini. Memang kalau kehidupan sehari-hari relatif normal, sama dengan kehidupan di Jakarta, di Bandung, di kota-kota manapun. Ada isu-isu tentang diskriminasi, tapi kan isu itu memang sudah sejak lama ya, dan tidak pernah selesai gitu. Tapi overall kehidupan seharian biasa saja. Oke. Isu-isu tentang anti Islam, tentang Islamofobia, tentang anti orang asing, meskipun partai sayap kanan yang menang, tapi tetap mereka tidak bisa berbuat banyak. Oke. Tapi memang juga karena sudah semakin banyak menerima pekerja dari berbagai negara, berbagai budaya gitu ya. Jadi masyarakat di sana juga sudah terbiasa barangkali ya dengan keragaman yang ada di sana. Tapi yang menarik seperti tadi Pak Roni bilang bahwa
di sana ada banyak peluang untuk bekerja gitu ya, mulai dari berbagai sektor, misalkan seperti yang Pak Roni ini ya, untuk di bidang manajemen perkotaan gitu ya, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, selain di bidang itu, untuk bidang-bidang apa saja sih Pak, mungkin bagi masyarakat Indonesia yang tertarik ingin menjadi bekerja di sana, dan mungkin step-stepnya tuh seperti apa gitu Pak? Ya, yang sekarang mungkin 5 tahun lalu pemerintah Indonesia belum terlalu serius ya menyiapkan tenaga kerja yang akan siap bekerja di Jerman. Tapi sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia, terutama KBRI, saya pikir cukup baik, cukup responsif. Salah satu yang sangat dibuka itu adalah perawat. Betul tadi yang disampaikan Mbak Sekar. Pasca COVID itu jumlah tenaga kerja para medis di Jerman itu banyak sekali kekurangan. Dan Indonesia salah satu yang ditawarkan secara khusus untuk mengirimkan perawat-perawatnya yang masih usia produktif muda begitu untuk bekerja di Jerman. Persyaratannya hanya bahasa Jerman saja. Jadi nanti sistemnya mereka kalau yang tamatan akademi keperawatan biasanya kan sudah punya background, pernah pengalaman bekerja di rumah sakit atau di mana. Nah, kalau yang belum itu mereka membuka kesempatan untuk melalui training atau pelatihan terlebih dahulu, namanya Ausbildung atau vokasi. Secara keseluruhan syaratnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya memang tantangannya bahasa itu kan orang kita tidak mudah untuk bisa beradaptasi. Apalagi bahasa Jerman salah satunya. Gitu. Bahasa Jerman sulit banget ya, karena kan verbnya aja juga ada banyak banget gitu, kata kerjanya gitu. Perubahan verbnya ya. Iya kan, luar biasa ya. Tapi memang ada, tentunya kita tahu ya bahwa di berbagai bidang juga kita bisa banyak belajar gitu ya dari Jerman, termasuk juga di bidangnya yang saat ini sedang Pak Roni geluti. Dan apakah ini juga kemudian sangat bisa diimplementasikan, misalkan seperti yang belakangan Pak Roni juga lakukan ya dalam terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara gitu ya? Salah satu mungkin pengalaman berharga yang saya tidak pernah membayangkan bidang studi yang saya ambil itu pada akhirnya mencapai puncak pencapaian tertinggi ketika saya ikut terlibat menyiapkan bagian kecil dari perencanaan IKN. Ternyata di IKN sendiri ya saya pertama membayangkan itu lahannya keseluruhan lahan pemerintah atau lahan HGU, tapi ternyata tidak. Di situ ada lahan penduduk, ada lahan adat. Nah, ilmu-ilmu yang saya pelajari di manajemen perkotaan terkait terkhusus tentang manajemen lahan atau land governance itu ternyata sedikit banyaknya membantu bagaimana menyiapkan, menginventarisasi atau mengkategorisasi jenis kepemilikan sehingga menghindari konflik, tidak ada pengusiran warga atau tidak ada warga yang dirugikan dari pembangunan kota itu. Manajemen perkotaan sendiri memang luas ya. Jadi saya tidak terlalu banyak terlibat di IKN di bidang pembangunannya, tapi pra-pembangunan. Ya, dalam terkait dengan penyiapan land assessment. Oke, jadi memang walaupun sudah jauh gitu ya dari tanah air, tapi memang masih ada keinginan sebagai diaspora itu untuk bisa selalu berkontribusi kepada tanah airnya, termasuk juga memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat yang ada di sana. Tapi kan Indonesia sendiri sebagai Jerman sendiri sebagai negara tujuan favorit orang Indonesia atau siswa-siswi Indonesia untuk berkuliah gitu ya. Udah semakin dikenal belum sih Pak mengenai Indonesia gitu untuk di sana? Ya, sejauh yang saya amati ya, mungkin ada pihak yang jauh lebih concern tentang itu. Tapi sejauh pengamatan saya keseharian, Jerman sangat tertarik dengan Indonesia. Tidak hanya melihat kualitas mahasiswa Indonesia di universitas di Jerman ya, secara individu kemampuannya saya pikir sangat baik. Kita bisa berkompetisi dengan tetangga dari Singapura, dari Korea, dari Jepang, atau dari India.
pengenalan budaya melalui komunitas-komunitas seperti perhimpunan pelajar, kemudian diaspora atau komunitas masyarakat Indonesia, itu ternyata sangat diterima oleh warga Jerman. Saya sendiri kebetulan di Berlin sendiri, saya pernah menjadi pengurus di Paguyuban Pasundan misalnya. Kami mengenalkan angklung, mengenalkan jaipongan, mengenalkan makanan-makanan khas budaya Jawa Barat. Dan itu mereka akhirnya menginspirasi mereka untuk, oh ternyata saya selama ini kalau ke Bogor misalnya atau ke Ciater tidak pernah tahu ada makanan atau ada budaya ini. Jadi akhirnya membuka wawasan mereka untuk datang gitu. Kalau selama ini mereka tahu dari travel agent gitu yang menawarkan paket liburan, ternyata ada cara lain mengenalkan Indonesia, yaitu dari komunitas masyarakat langsung. Saya pikir itu menarik. Oke, apalagi juga kalau nggak salah pencak silat gitu ya, di sana tuh juga terkenal banget gitu ya, Pak Roni ya. Betul terkenal. Di Jerman sudah ada 3 atau 4 kalau saya tidak salah, ada perguruan silat, dan itu siswanya murid-muridnya yang berlatih itu rata-rata orang Jerman. Oke, baik. Di Berlin sendiri di Berlin ada, kemudian di Bonn juga ada, di Saarbrücken juga ada. Itu orang-orang Jerman malah yang aktif untuk berlatih. Baik, oke. Nah ini atau lama-lama mungkin silat menjadi milik Eropa juga. saking banyak yang berminat. Iya, apalagi di Belanda juga kan saking banyaknya ya. Betul. Kayak seru banget ternyata ya. Ada banyak yang mendekatkan antara masyarakat Indonesia dan juga Jerman yang perlu kita semua ketahui. Dan Pak Roni ini kan sudah 14 tahun, 15 tahun itu kan cukup lama ya, waktu yang cukup panjang gitu. Dan sudah melalui berbagai tahapan-tahapan mulai dari mahasiswa S2, kemudian juga mahasiswa S3, kemudian sekarang di lingkungan pekerjaan. Barangkali ada nggak sih Pak tips-tips yang bisa diberikan kepada orang yang akan mau mulai bekerja atau mau mulai berkuliah di Jerman mengenai apa ya, untuk menghindari yang namanya gegap budaya atau hal-hal yang terkait yang penting diketahui dalam dunia kerja yang ada di sana? Ya, ini betul penting sekali untuk anak-anak Indonesia, terutama usia-usia belia gitu ya, yang akan mulai atau akan menyiapkan diri untuk bekerja di Jerman. Yang pertama memang penguasaan bahasa, saya pikir sangat mutlak, karena kunci komunikasi, kunci integrasi di Jerman adalah sekarang itu bahasa. Jerman, seperti yang saya sampaikan, Jerman memang sedang mengalami krisis integrasi antara pengungsi, antara pendatang dengan warga lokal, karena memang keterbatasan. Jadi orang Indonesia, rasa-rasanya sih selama ini orang Indonesia sangguplah survive dengan bahasa gitu. Karena memang rata-rata yang kesini kan datang untuk studi. Yang pertama bahasa, yang keduanya adalah ini juga tidak menjadi kekhawatiran karena orang Indonesia sangat fleksibel. Orang Indonesia sangat bisa beradaptasi. Jadi coba membaur dengan budaya, mempelajari tentang budaya, apa yang memang biasa dilakukan oleh orang Jerman. Dan yang ketiganya, yang selama ini pengalaman saya pribadi, orang Indonesia disukai di lingkungan kerja karena motivasinya sangat tinggi. Gitu. Orang Jerman melihat orang Indonesia itu, bahasa Jermannya namanya vollmotiviert. Jadi orang yang mempunyai motivasi yang sangat tinggi, gitu, sangat penuh. Gitu. Nah ini yang tidak ditemukan mungkin oleh orang-orang migran dari Asia Tengah, dari Afrika, gitu, dari Timur Tengah. Mereka hanya bekerja saja apa adanya. Nah orang Indonesia tidak berhitung waktu, tidak berhitung pekerjaan, target. Pokoknya yang penting target oriented. Nah ini yang sangat disukai, setahu saya, sepengalaman saya di lingkungan. Dan yang ketiganya, orang Indonesia kan selalu senyum. Jadi membawa budaya baru, membawa warna baru di lingkungan kerja, lebih friendly, lebih hangat. Orang Jerman itu relatif kaku. Mereka jarang tersenyum, mereka jarang berbasa-basi. Jadi ketika ada orang Indonesia yang masuk, suasana kantor menjadi lebih hidup Asia. Gitu ya, lebih Asia. Betul, itu yang pengalaman saya, sehingga mereka suka. Di lingkungan manapun, kalau saya bertemu dengan teman-teman yang lain yang bekerja, itu rata-rata responnya juga mirip. Orang sini suka dengan orang Indonesia karena kita tidak dipaksakan untuk tersenyum, karena memang senyum budaya kita.
Iya. Itu saja sih Mbak sekarang. Itu sesederhana itu kuncinya. Memang udah sehari-harinya udah otomatis ya seperti ini ya, senyum selalu di mana-mana, apapun isi hatinya gitu ya. Pak Roni Susman, saya sebetulnya ingin ngobrol lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan isu dan topik yang berbeda juga. Dan semoga juga kedepannya seperti yang disampaikan Pak Roni ya, bahwa orang Indonesia harus selalu dikenal di sana sebagai orang-orang yang ramah dan juga full motivated. Baik, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Itu tadi Halo Diaspora, kita akan berjumpa kembali di program Halo Diaspora di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.